Kong Cui, Pat Cui. Hei Kong Cui, bawa air ke sini. Hei Kong Cui, kapan masak nasinya? Hei Kong Cui, kenapa kamu lambat sekali? Kong Cui belakangan ini tidak dapat beristirahat. Semenjak Ibu Tiri dan Pat Cui datang, pekerjaannya terus menumpuk seperti gunung. Meskipun Kong Cui kesulitan, dia bekerja dengan rajin. Cuit, kasihan sekali si Kong Cui. Ngok, benar. Dasar ibu dan anak itu. Kasihan sekali Kong Cui. Berkat para hewan, Kong Cui tidak kesepian. Suatu hari tersebar kabar. Gubernur katanya mencari seorang gadis untuk dijadikan menantu. Jadi, karena itu diadakan pesta besar-besaran di kampung. Ibu Tiri yang sangat bersemangat pun membelikan baju dan sepatu yang cantik untuk Pat Cui. Sedangkan Kong Cui terus mengerjakan pekerjaan rumah yang menumpuk. Isi kendi sampai penuh, balik biji padi, dan tenun kain sampai selesai. Kamu tidak boleh pergi ke pesta itu. Namun, pekerjaan yang diperintahkan oleh Ibu Tiri itu tidak dapat diselesaikan meski dalam waktu sebulan. Kong Cui juga ingin pergi ke pesta itu. Bagaimana aku bisa mengisi kendi yang bolong seperti ini? Lalu, kodok pun muncul dan menutupi lubang dengan tubuhnya. Berkat kodok, Kong Cui dapat mengisi air dengan mudah. Gok, jangan khawatir. Terima kasih, kodok. Kapan aku bisa menyemai biji padi sebanyak ini? Saat itu, sekawanan burung pipit datang dan membalikkan biji padi di atas jerami. Cuit, jangan khawatir. Terima kasih burung-burung pipit. Sekarang tinggal menenun kain saja dan selesai. Ketika Kong Cui duduk sambil menenun, muncullah seorang peri. Hai Kong Cui, biarkan aku saja yang menenun kain. Pakailah sepatu bunga dan baju sutra ini dan pergilah ke pesta. Terima kasih Ibu Peri. Kong Cui yang mengenakan sepatu bunga serta baju sutra itu terlihat lebih cantik dari siapapun. Sayangnya, ketika Kong Cui tiba, pestanya sudah selesai. Namun, dia tidak segera pulang. Kong Cui berjalan mengelilingi taman sambil melihat-lihat. Saat itu, anak lelaki gubernur, Kama, lewat. Ketika Kong Cui berusaha menghindari Kama, salah satu sepatunya terlepas. Ya ampun, maaf. Kong Cui segera lari dari sana. Saat itu, anak lelaki gubernur langsung jatuh hati kepada Kong Cui. Anak lelaki gubernur itu berkata, "Cari dan bawa kemari pemilik sepatu bunga ini." Kami datang mencari pemilik sepatu bunga. Berita itu pun segera tersebar di kampung. Meskipun seluruh gadis di kampung mencoba sepatu itu, tidak satu pun di antara mereka yang pas. Pat Cui juga mencoba sepatu itu. Tapi karena kakinya sangat besar, sepatunya pun tak pas. Sepatunya pun tidak pas. Gadis itu juga harus mencoba sepatu ini. Patrol memakaikan sepatu bunga kepada Pak Kong Cui. Sepatu bunga itu langsung pas di kaki Kong Cui. Patrol adalah tentara dalam pemerintahan sewaktu dinasti Joseon. Patrol mengajak Kong Cui dan seketika itu anak lelaki gubernur pun langsung mengenali Kong Cui. Benar, gadis cantik ini. Kong Cui yang berbaik hati pun menikah dengan anak lelaki gubernur dan hidup bahagia. Moral story. Cerita ini mirip dengan dongeng barat Cinderella, bukan?
Cerita dongeng Korea ini menggambarkan bahwa kalau orang yang berbaik hati, kebaikan itu akan kembali kepadanya kapanpun juga.